Eni Matahrila, lahir tahun 56, berdomisili Kota Ambon. Saya bergabung dengan FKM dengan Dr. Alex Manoputi, jadi lokasi saya di Kota Ambon. Fungsi saya di Kota Ambon itu untuk sosialisasi segala materi yang di kepunyaan FKM untuk masyarakat Maluku maupun di luar Maluku. Kebetulan dalam 1-2 minggu ini saya akan berangkat ke Jayapura untuk sosialisasi juga untuk masyarakat Maluku yang berada di Irian Jaya. Ya, sebab ini semua kita punya, maupun masyarakat di Belanda, maupun di Maluku, maupun di provinsi-provinsi yang berada di Indonesia, supaya mereka tahu bahwa RMS itu sah di mata dunia. Ya, sekarang FKM ini sudah berhadapan dengan pemerintah Indonesia. Jadi kita tidak perlu takut lagi, karena selama tahun 50-an sampai sekarang kita punya saudara-saudara berjuang itu masih istilahnya di bawah tanah. Tapi sekarang Dr. Alex Manoputi sudah berhadapan dengan pemerintah Indonesia, sudah di pengadilan, dan sekarang juga kita sudah Dr. Alex sementara banding, dan untuk banding juga itu sekarang masih belum keluar. Jadi kita sekarang minta untuk masyarakat Maluku yang ada di Belanda, kalau bisa mari kita bersatu untuk kita mengeluarkan kita punya saudara-saudara kita yang sekarang ada di pengungsian, supaya bisa mereka kembali ke mereka tempat masing-masing. Tidak, karena tanpa kedaulatan kembali tidak mungkin ketemu saudara-saudara pengungsi ini bisa kembali ke mereka punya tempat masing-masing. Ya, karena pemerintah Indonesia ini pemerintah yang paling murtad di muka bumi ini. Belum pernah ada satu negara komunis saja tidak pernah bakar gereja, tidak. Tapi pemerintah Indonesia biarkan aja gereja dibakar di mana-mana. Tidak, jadi saya minta buat saudara-saudara kita di Belanda supaya kalau bisa kita bersatu. Lalu kita kembalikan kita punya kedaulatan ini. Jangan kita racikua lagi di mana-mana. Tidak? Kita rasa itu saja untuk ketemu saudara di Belanda. Mana? Ini? Mati itu mati. FKM Jakarta minta terima kasih terhadap apa yang Bung Anton janjikan dan berikan kepada kami. Semoga foto ini bisa menjadi semangat untuk anak-anak Maluku terutama di Jakarta dan sekitarnya untuk berjuang lebih gigih, lebih berjuang lebih mati-matian untuk mencapai cita-cita kita yang ketemu cukup lama ya, 50 tahun. Ini dengan kita melihat foto yang begitu menggugah perasaan bagaimana tokoh besarnya kita, Somokil ya. Jadi itu dia siap menderita untuk orang Maluku. Ini tali gantungan sebenarnya ya. Tapi sebenarnya dia bukan digantung, tapi dia ditembak. Ini tali gantungan. Tapi kita pikir dengan kita melihat ini menjadi satu dorongan yang kuat, motivasi yang tinggi ya, supaya kita bisa mencapai cita-cita yang kita idam-idamkan selama ini. Jadi dengan adanya potret ini biarlah menjadi memberikan motivasi, semangat perjuangan bagi kami, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga kepada saudara negeri Belanda maupun di tanah Maluku. Untuk kita sama-sama bahu-membahu untuk memperjuangkan pengembalian kedaulatan yang dirampas oleh NKRI, negara yang penuh dengan kejahatan, negara yang penuh dengan pemerkosaan, negara yang penuh dengan kebiadaban. Itu dapat dibuktikan dengan adanya pembantaian, pengusiran, pemerusakan seluruh sarana-sarana peribadatan, seluruh sarana-sarana pendidikan, dan itu secara berencana mereka lakukan. Oleh itu tekad kami hanya satu. Minggu depan kami akan mengajukan gugatan PT judicial review ke Mahkamah. Tujuannya untuk memperjuangkan pengembalian kedaulatan seperti yang telah dilaksanakan oleh pimpinan kita, Pak Dr. Alex Manoputi.
kalau kita sepakat, maka secara hukum itu peluang itu sangat besar bahwa kalau kita tidak bisa mampu lagi untuk menyelesaikan di dalam negara ini, NKRI ini, maka pintu untuk masuk ke internasional, makam internasional itu sangat besar. Dan itu sudah diakui oleh negara, oleh undang-undangnya tentang hak asasi manusia. Nah, tinggal dari kita harus kompak. Kekompakan itu akan membuat negara juga akan dia menghitung. Dan setidaknya lewat proses peradilan kita akan membongkar tentang seluruh kejahatan yang dia lakukan. Nah, itulah lewat media peradilan kita harus menyatakan. Tapi semuanya itu akan terlaksana apabila kita sepakat, sia-sia kata untuk membakar perjuangan. Tidak boleh terpecah-pecah. Tujuannya hanya satu, minta kembalikan kedaulatan itu. Karena kita sudah merdeka. Nah, itu yang saya ingin sampaikan dari sisi hukum. Terima kasih. Ya. Mewakili teman-teman pengurus FKM Perwakilan Jakarta, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, dengan potret yang barangkali kita sama-sama menyaksikan di belakang ini mengingatkan kita kembali untuk komitmen perjuangan terhadap kedaulatan yang dianeksasi atau dicaplok oleh pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saudara-saudara di Belanda, baik dari Nasrani maupun Kristen, agar supaya marilah kita sama-sama menyatukan persepsi untuk kembali memperjuangkan kedaulatan yang telah diperjuangkan oleh almarhum Syekh Hasso Mokel, di mana komitmen perjuangan beliau ini apabila kita tidak melanjutkan, maka Maluku ke depan ini akan diobrak-abrik oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kiranya harapan kepada masyarakat Maluku yang ada di Belanda maupun di mana saja, marilah kita sama-sama bahu-membahu untuk melanjutkan komitmen perjuangan daripada Profesor Dr. Syekh Hasso Mokel tentang kemerdekaan Maluku. Karena apa yang kami perjuangkan selaku generasi muda Maluku, kalau tidak mendapat dorongan atau motivasi dari saudara-saudara yang ada di Belanda, maka apa yang kami inginkan ini tidak akan menjadi target. Oleh karena itu, harapan kami kiranya saudara-saudara yang ada di Maluku, yang ada di Belanda maupun di Maluku maupun di mana saja berada, marilah kita sama-sama saling membahu untuk memperjuangkan kedaulatan Maluku. Terima kasih. Iya. Pola pikir. Tidak terlepas bahwa negara ini juga berusaha untuk memecahkan masyarakat Maluku itu sendiri. Jadi perlu ada satu kesadaran secara satu format agar kesadaran yang timbul di antara seluruh masyarakat Maluku dimanapun dia berada ini digarisbawahi untuk mencapai kedaulatan Maluku. Kedaulatan Maluku ini bukan kita minta dari pemerintah NKRI, bukan kita minta dari pemerintah Indonesia, tetapi kedaulatan ini telah dimiliki sebelum ini republik dia terbentuk. Jadi sebagai suatu semangat juang, akhir kata daripada FKM di Jakarta, marilah kita bergandengan tangan, marilah kita menyatukan persepsi, supaya kesatuan pendapat itu merupakan satu modal dasar untuk membangun kembali, untuk bersemangat lebih tinggi dalam menjembatani apa yang telah dilaksanakan oleh Bapak kekasih kita, Dr. Somokel. Terima kasih. Kata-kata bijaklah yang disampaikan oleh pertama tadi Bung Kris Rahayan sebagai pengacara FKM yang berkediaman di Jakarta, tapi Bung Kris juga telah membela perkara Dr. Alex Malaputri di Ambon dan akan melanjutkan pada tingkat yang lebih tinggi lagi, bahkan mungkin kepada akan masuk suatu saat ke pengadilan internasional di Den Haag. Itu tujuan daripada FKM Jakarta. Kemudian tadi juga telah Bung Maur sebagai Sekjen FKM Jakarta telah menyampaikan beberapa atau kata-kata yang dapat membangkit atau mempersatukan kita
rakyat Maluku, apakah yang berada di Maluku sendiri, Jakarta, Belanda, dan di mana saja. Mau sebagai Sekjen Jakarta mewakili LKM Jakarta. Nah, kita pikir itu saja yang dapat kita sampaikan kepada saudara di Belanda melalui Bung Yonas dan Bung Yakob. Kita pikir terima kasih. Ini kebetulan lagi kumpul di posko kita di tempat Omote de Teresa. Itu Bung Anton dan Bung Ren sudah tahu betul bahwa memang inilah poskonya ketorang yang Omote dengan senang hati, dengan tangan terbuka selalu menerima kita FKM Jakarta untuk berkumpul di sini. Kita pikir itu saja yang dapat kita sampaikan kepada saudara di Belanda. Semoga potret atau foto ini menjadi momentum untuk kita akan berjuang ke depan. Halo. Yang dapat kita sampaikan, dan selamat berjuang. Menamuria. Sudah di sini Kakak Bata punya tempat pemakaman toh. Waktu pengen antar dari rumah terus bawa ke sini, nah ditanam di sini kubur ini. Ini yang kubur yang ada Adi Aca ada berdiri ini Kakak Bata punya kuburan. Dan tadi keturang pergi lihat ini, keturang ambil filmnya sekarang toh, akan di sini sudah kuburannya. Baru di sebelahnya lagi Peperaja dorang, Peperaja yang baru mati yang angkatan laut, Peperaja Usmani di sebelahnya itu. Jadi aja bicara sedikit ya. Ini supaya dong di sana di Ulan kan dong bisa tahu tuh Kakak Bata kuburan yang ini, kebetulan ada ambil punya gambar ini supaya orang lihat. Ini belum ada apa-apa tuh, masih begini saja tuh. Ini batu saja terus kita tahu dia punya batu. Ayo. Siapa yang di ujung batu sana? Gua dia biar cepat ya. Bidang sini boleh, ambil ke bawah itu dengan terang. Ambil orang mati, yang mati, yang mau pulang korban. Kalau yang korban dapat tembak supaya bawa ke bola bagus.
Untuk bulan tempo hari masih belum untuk kita Jawa. Untuk kita yang Puncada tuh untuk tinggal lama di negeri sini tuh tinggi. Iya. Di dermaga tuh. Iya. Sapu lidi dari pohon mayang, diambil dari pohon mayang untuk dijadikan sapu di kampung. Pohon mayang untuk untuk diambil, maksudnya untuk bikin segiru. Segiru bisa dijadikan sopi. Segiru juga bisa dijadikan cuka untuk masak. Untuk dijadikan gula. Ya. Bagus, masuk rumah sakit tentara. Cuci pakaian, mandi, tau? Bisa mandi, cuci pakaian semua nih. Jadi air ini dari ketoran dari atas. Gunung. Dari gunung sekali toh. Dan mengalir ke sini. Di bawah juga kan ada orang cuci pakaian. Lagi. Di bawah, orang mandi juga di bawah. Di atas juga ada orang cuci pakaian. Atas juga banyak pakaian lagi. Cucian di atas juga, orang banyak cuci pakaian juga di atas. Oke. Tempat potong besar persiapan untuk barang-barang kalau berangkat berserang boru toh. Kotor barang-barang di sini semua. Lari utang tinggal sini, terlindung. Semua banyak rumah-rumah ini di utang. Ini kerja rumah di sini. Kalau orang serang, acang serang, dari muslim serang, kita bisa lari di sini. Sembunyi di sini. Ya, jadi di atas juga di Waira, di Ketoran juga ada bapak orang di atas, Bapak Betu dong. Bapak Ica dorang di atas semua ada. Di sana lagi ada OB dorang. OB dorang. Semua ada. Ya nanti kita naik ke sini di gunung di atas, baru Ketoran turun di bawah lagi. Ketoran naik di gunung, baru Ketoran syuting ke dalam kampung. Itu bagus. Ada pelat gereja, ada pelat jalan, semua terang. Orang Kristen semua di sini memang. Ya, jadi orang taruh gambar-gambar begini untuk perlindungan. Ini rumah untuk kalau orang lari semua ini lari tinggal di sini sudah ini. Satu-satu bikin dia punya rumah kecil supaya dorang kalau dapat serang gitu dorang semua lari di sini. Ada juga yang lebih jauh ke atas lagi di hutan. Semua lari dalam hutan, dalam dorang punya rumah-rumah kecil begini. Jadi barang-barang dari rumah-rumah semua sudah diangkat taruh di sini. Di rumah-rumah di Om Ica dorang, Om Betu dorang semua lagi. Ada jalan. Bapak punya dusun yang ini, dusun Cengke ini. Ya dulu kenari besar di sini, kita sering naik kenari di sini. Berjaga turun di bawah situ, berjaga tumbuh kasih pecah kenari situ. Kalau hujan di yang paling ujung sana itu lebih tinggi daripada ini. Mungkin 10 kali ini mungkin tinggi daripada ini. Tapi ini kan airnya air hidup kan? Air hidup tidak bisa berhenti. Kalau musim hujan di daerahnya sana air 10 kali ini lagi lebih tinggi. Kalau ini tidak bisa mati, dia hidup terus jadi. Tapi kalau kita turun lewat ini bagus. Di sini saya berbicara sebagai salah satu
seorang generasi muda Maluku yang berada di Jakarta. Kami sebagai generasi muda sudah mengetahui perjuangan yang telah dilandasi, telah didasari oleh pemimpin besar kita, Bapak yang mulia Dr. Sumokil. Beliau sudah memberikan suatu dasar perjuangan kepada kita. Sekarang tinggal kita anak-anak muda yang di Maluku, di Jakarta, maupun terutama saudara-saudara yang ada di Belanda, juga di negara-negara Eropa dan di Amerika. Himbauan saya sebagai generasi muda, apa yang sudah didasari pemikiran Maluku ke depan ini oleh Dr. Sumokil, hendaklah kita sebagai generasi muda harus melanjutkan perjuangan ini. Perjuangan ini memerlukan pengorbanan, baik pengorbanan secara material maupun pengorbanan secara moral. Untuk itu saya gugah saudara-saudara yang ada di sana, apabila saudara di luar negeri, saudara harus mendukung kita. Secara apapun perjuangan ini, saudara harus dukung. Jiwa dan raga kami masyarakat Maluku, pemuda Maluku di Jakarta, sudah siap untuk mengorbankan ini jiwa dan raga untuk perjuangan, untuk kebahagiaan bangsa Maluku ke depan, untuk generasi-generasi Maluku ke depan, sehingga di era globalisasi ke depan, masyarakat Maluku bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Itulah harapan saya. Mena Moria, perjuangan jalan terus. Kami pemuda Maluku di Jakarta memerlukan dukungan dari saudara-saudara di luar. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Omong sudah. Nah, kakak yang terjadi hutan tuh kakak tuh, penembakan itu. Kakak bata mati. Jadi mau bikin cengke, tiba-tiba tuh aparat selunduk. Pakai topi loren semua. Kakak mana emang angkat makanan tuh, makanya titing. Kembali mau pulang, tiba-tiba tuh aparat dipasang. Jadi pasang itu otomatis membilang retatan. Senjata organik yang perat pakai. Itu mayat bisa tembak lari. Jadi waktu kakak bata dapat tembak, kakak Teo ada di ujung cengke. Kakak Teo ada di ujung cengke. Terus waktu kakak Teo dengar gini nih, kakak bata berteriak, aduh beta mati. Terus kakak Teo langsung tidak berteriak, tuh kakak Teo tidak bisa panggil kakak bata punya nama. Kalau kakak Teo panggil kakak bata punya nama, berarti kakak Teo juga ditembak mati juga. Terus kakak Teo lompat dari ujung cengke, langsung lari sembunyi. Nah, terus kakak Teo langsung lari sembunyi, tidak kembali untuk lihat kakak bata karena kakak bata sudah mati. Tidak ada punya suara lagi, berarti kakak Teo sudah tahu bahwa kakak bata sudah mati. Kakak Teo langsung lari terus sampai di jalan besar, ketemu rombongan dari Aboru semua naik untuk pertolongan dengan senjata lengkap semua. Nah, jadi waktu naik, dorang tahan kakak Teo, baru kakak Teo diantar pulang. Terus dorang pergi lagi cari kakak bata dengan lampu gas, lampu Petromax, lampu gas yang tadi malam kita bakar itu. Nah itu, dorang pergi baru dorang pikul. Jadi yang pergi itu Aca, kakak bata punya anak, kakak Ica, kakak Tete Om Pite. Nah, dorang semua yang pergi angkat mayat pulang. Jadi dorang dapat 2 mayat. Kakak bata sama Om Neles Teresa yang mati dapat tembak. Tapi kakak bata punya di tangan 4, di dada 10. Terus orang bawa pulang di Aboru, di kampung sudah malam, sekitar jam 12. Sekitar jam 12 orang sudah masuk dengan kakak bata punya mayat. Sedangkan Om Neles, orang antar pulang langsung bawa ke Naira di sebelah, kampung sebelah yang ada sekolah, ada gereja, ada SMP, SMA, semua ada di situ. Orang antar bawa pulang di situ. Jadi pas waktu pulang itu beta pulang, ketemu hari Senin pulang hampir di Aboru, baku dapa hari Selasa kakak bata punya peristiwa kematian dapat tembak. Ini di bawah ribut ini. Ya, cerita sudah. Ini di bawah ini yang orang bilang muka kerko. Yang ada telit itu, ada semen lingkar itu, semen lingkaran. Yang di bawah ini kan rumah-rumah ini tuh, kuburan orang-orang meninggal tuh. Di bawah kakak bata juga di situ yang dikubur juga. Terus orang Belanda yang meninggal di Belanda yang dia punya abunya itu dibawakan juga ke sini, dikubur juga di sini juga. Dikubur di sini. Jadi di sana tuh kan ada yang orang bilang liang itu, liang muka kerko. Nah, itu liangnya yang ada tanjung kecil di depan ini. Itu liangnya. Ini jalan di bawah ini yang langsung ke Selele. Dia bilang Selele tuh. Itu jalannya. Di bawah ini yang nanti air yang nanti kita turun di bawah nih, ada air di bawah yang ada bunyi-bunyi ini.
Di bawah sana itu ada orang lagi dalam sana itu yang mau gali kuburan itu. Ada di bawah sana ada yang baju biru sana itu ada mau gali kuburan sana itu. Orang yang kemarin meninggal yang dapat tembak yang, itu. Kemarin. Yang kemarin meninggal peristiwa di Ambon dapat tembak, itu. Itu. Ada di bawah orang lagi gali kuburan di bawah.